Halo Spek Edik Mania, kita jumpa lagi di channel Spek Edik. Seperti kalian lihat di hadapan kalian, ini ada barang apa nih? PlayStation 5, yes, bener. Ini barang akhirnya datang juga ke rumah gua. Wah, setelah gue tunggu sekian lama ya, gue senang banget barang ini datang. Gue ceritain sedikit kenapa, karena sebenarnya ini barang harusnya dari tahun lalu udah masuk di Indonesia. Tetapi karena ada masalah produksi, dia delay sampai di awal 2021. Nah, gue udah berusaha kejar supaya dapat di batch 1, yaitu Januari, tapi ternyata tidak berhasil. Akhirnya gue dapat di batch 2, yaitu sekarang. Barang ini baru datang di rumah gue, jadi memang belum gue buka, walaupun segel sudah terbuka. Kenapa segel sudah terbuka? Karena dari sellernya mengharuskan pada saat kita beli produk ini, kartu garansi harus langsung diisi. Kenapa? Untuk menghindari pembeli-pembeli yang untuk dijual lagi ya, kalian ngerti ya, maksudnya seharusnya kan produksi barang ini sangat terbatas. Nah, Sony itu membantu untuk memuaskan fanatik Sony PlayStation supaya mereka bisa kebagian barang. Nah, yaitu dengan mencegah setiap pembeli harus mencantumkan kartu garansi, jadi harus dibuka segelnya. Jadi untuk penjual-penjual lagi itu kalau mau beli pun dia tetap segelnya akan kebuka dan garansi waktunya sudah berjalan gitu loh. Nah, oke. Lanjut lagi, ini gue dapat di batch 2, yaitu gue baru dapat hari ini, jadi langsung gue unboxing aja untuk kalian. Tapi sebelum mulai, gue kasih tahu perbedaannya PS5 dan PS4. Oke, PS5 dan PS4 sendiri itu yang paling signifikan perubahannya itu udah pasti ada di prosesornya, yaitu sama-sama menggunakan prosesor AMD. Tetapi dapur pacu dari PS5 itu menggunakan 8 prosesor AMD Zen 2 ya, 3,5 GHz, sedangkan di PS4 hanya 1,6 GHz, yaitu berarti kurang lebih kecepatan dapur pacunya itu 2 kali lipat untuk si PS5. Oke, sedangkan kemampuan olah grafiknya itu GPU AMD masih sama, tetapi kecepatannya itu mungkin sekitar 2 kali lipat juga, kurang lebihnya ya, 2 kali lipat juga. Jadi grafisnya itu, tingkat grafisnya itu kebagusannya dari PS5 itu 2 kali lipat daripada si PS4. Sedangkan untuk harddisknya sendiri, untuk penyimpanannya, untuk PS5 sudah menggunakan SSD, yaitu Solid State Drive. Sedangkan PS4 masih menggunakan hard disk drive. Seperti kalian ketahui ya, SSD itu kecepatannya kurang lebih 4 sampai berapa? 4 lebih deh, 4 kecepatannya 4 kali lebih cepat daripada si harddisk ya. Atau lebih, setahu gue sih, gue juga lupa. Kalian bisa cek di Google. Tetapi yang pasti untuk kecepatan write sama read-nya itu untuk SSD itu sangat cepat ya. Jadi ini udah menggunakan SSD. Dan kapasitas penyimpanannya untuk PS5 adalah 825 GB. Sedangkan untuk si PS4 hanya di 500 ya, seperti kalian tahu ya. Lalu apalagi, oh iya satu lagi. Nah, ini yang satu lagi yang paling signifikan dari perubahan PS5 dibanding PS4, yaitu PS5 itu sudah bisa memainkan game dengan tingkat resolusi 8K, sedangkan PS4 hanya 4K. Nah, apa sih bedanya 4K dan 8K? Itu adalah kualitas gambarnya. Seperti kita tahu ya, suatu grafis atau gambar dari televisi, itu kan ada pixelnya. Nah, kalau untuk 8K itu terdiri dari 8 juta pixel. Jadi kerapatan gambarnya itu 8 juta pixel. Kita main PS4 aja, PS4 Pro, itu kualitas grafis gambarnya aja itu udah tajam banget kan, kalian lihat kan. Gimana kalian bandingkan dengan 8K? Kalau PS4 itu 8 juta pixel atau 4K, 8K itu kerapatan pixelnya adalah 33 juta pixel. Berarti 4 kali lipat lebih rapat dibanding dengan si PS4. Berarti kalau kalian memainkan game PS5 di TV besar, itu tidak akan ada masalah sama sekali ya, apalagi TV kecil ya. Di TV besar aja kerapatan gambarnya udah 4 kali lipat daripada PS4 gitu. Jadi menurut gue ini udah peningkatan yang sangat signifikan dari PS4 ke PS5 ya. Oke, gue juga udah nggak sabar buat main nih, buat main si PS5 ini. Gue mau tahu kelebihannya tuh seperti apa perbedaannya, apakah terlihat oleh mata kita atau tidak. Tapi oke, tanpa panjang lebar lagi, gue akan unboxing untuk si PS5 ini. Apa sih yang kita dapetin dari PS5 ini, oke? Ini keluaran asli garansi resmi Indonesia ya. Jadi memang sebelumnya tuh udah ada dari
Jepang, Europe, tapi gue nggak mau, sengaja gue nunggu untuk yang keluaran dari Indonesia. Oke, gue buka aja ya, kita lihat ya akan dapat apa ya. Nah, ini kartu garansinya sudah terisi ya, sudah terisi. Oke, sudah terisi. Ada logonya, ada hologramnya. Sony warranty. Oke, sudah terisi ya. Ini buku panduan seperti biasa lah. Oke lah, ini mau buku panduan. Kabel power ya. Ini kabel powernya. Kita lihat di bawah buku panduan ada apa. HDMI kabel seperti biasa ya. HDMI kabel ini harusnya udah kecepatannya udah yang bagus harusnya sih ya. Tertulis di sini high speed HDMI. Seharusnya udah yang bagus. Nah, ini apa ya? Ini guys, ini adalah stand case. Jadi sebenarnya posisinya si PS5 itu kan biasanya orang kalau yang di iklan-iklan tertulis berdiri tuh, berdiri ya. Nah, ini kalau kalian mau tidurin, kalian pakai stand case ini di sini tuh. Jadi kalian selipin karena bentuknya dia ini kan dia kagak rata, kagak flat. Dia itu bentuknya tuh rada melengkung. Jadi kalian harus pakai ini dipasang baru kalian bisa posisi taruh seperti ini supaya tidak bagian bawahnya itu lecet gitu loh, menghindari rusak di bagian bawahnya karena tidak rata. Oke, ini stand case. Nah, ini dia nih yang paling keren nih. Ini paling keren nih guys. Ini adalah remote PS5 yang punya banyak sekali kelebihan dibanding PS4 ya. Warnanya putih. Keren banget ini bagian belakang. Nah, ini kelebihannya adalah yang dari yang gue baca-baca, ini untuk sudah ada speaker phone-nya di dia punya controller ya. Jadi pada saat kalian bermain, kalian tidak memerlukan headset lagi. Biasa kan kita kalau main di PS4 untuk berbicara dengan teman kita pada saat kita main bareng atau mabar, kalian perlu headset kan atau headphone yang dicolok kemari, lalu kalian punya mikrofon untuk kalian berbicara dengan teman. Tapi kalau untuk controller ini, kalian tidak memerlukan itu sama sekali. Jadi kalau kalian mau main, kalian tinggal pakai di sini, kalian aktifkan untuk mikrofonnya. Kalian lihat nih ya, ada tanda ini. Kalian tinggal pencet mute-nya, kalian langsung bisa ngomong, keluar suara teman kalian akan keluar dari sini dan kalian bisa ngomong, tinggal halo, serang atau defense, semuanya dari sini. Jadi kalian tidak memerlukan headset sama sekali, itu kerennya. Yang kedua, nah di sini ya, untuk yang biasa di R2 dan L2 ini, kalau kalian bermain pada saat kalian sedang bermain, misalnya main balapan off-road, lalu mobil kalian masuk rumput, lalu kalian ngegas dengan menggunakan ini, nah si tombol ini akan ikut terasa berat pada saat kalian sedang ada di rumput, di lumpur, atau kalian pada saat sedang menembak dengan menggunakan ini, dia akan terasa sedikit berat seperti kalian benar-benar sedang memegang senjata. Itu katanya ya, saya juga belum coba, tapi itu dari yang saya baca adalah seperti itu. Jadi memang di sini dibuat se-reality mungkin pada saat kita bermain, experience kita pada saat kita bermain itu dibuat senyata mungkin dengan membuat si controller ini ikut bisa beradaptasi dengan kondisi pada saat kita main gitu loh. Jadi gue bilang ini sih keren banget, bentuknya juga sangat keren. Ya, kalian lihat sendiri, top banget sih menurut gue ini, gue nggak sabar mencoba main. Oke, lalu kita akan langsung ke mesinnya ya. Oke, kita langsung ke mesinnya. Nah, udah, gue pinggirin dulu ya. Pinggirin dulu. Nah, ini dia si masterpiece di 2021 ini. Bagi kalian gamers, dijamin kalian harus punya ini, kalau enggak kalian akan merasa tertinggal. Dijamin. Nah,
Ini dia. Nah, posisinya adalah biasa kalian akan taruh posisi seperti ini ya. Ya, nah dengan stand yang tadi, sebentar. Dengan stand yang tadi, yang ini nih, ini kalian itu mungkin akan taruh di, nah seperti ini nih, tuh. Kalian pasang, ya, tek gitu ya, atau ini ya. Oh, atau ini. Enggak. Ini nih. Di sini kalian pasang. Lalu kalian bisa taruh posisi tiduran, ya. Tapi gue lebih prefer posisi seperti ini sih, nggak makan tempat. Oke, kita lihat ya. Ini ada tombol power, tombol untuk insert disk. Ya. Oh ya, sorry, gue belum menjelasin ya. Si PlayStation 5 ini dia mengeluarkan dua versi ya. Versi yang ada disk atau cakram, atau lagi versi digital. Nah, versi digital itu, jadi kalian tidak akan bisa menggunakan disk cakram yang biasa ada di PS4. Kalian tapi bisa beli gamenya itu di PS5 Store ya. Oke. Nah, yang gue beli ini adalah versi cakram sih, yang gue beli ini. Ini ada untuk USB. Ini oh, ini SSD nih. Ini SSD ya. Iya, ini ada SSD ya. Ini adalah untuk memori tambahan ya di sini ya. Oke, sedangkan kita lihat ke bagian belakang. Oke, nah kalian lihat ya, ini bagian belakangnya. Ini USB ada dua port. LAN. Nah, bagi kalian yang suka bermain game online, biar ini pasti bisa menggunakan Wi-Fi juga atau ya wireless connectivity. Tetapi jika kalian masih merasa nge-lag, kalian bisa langsung pakai kabel LAN aja yang dicolokkan ke sini, dijamin kecepatannya tidak akan terhambat sama sekali. Oke, jika pakai Wi-Fi bermasalah, kalian bisa langsung pakai kabel LAN. Ini untuk HDMI-nya, ya, untuk gambar HDMI. Ini adalah untuk powernya. Oke. Oke, apalagi yang bisa dibahas? Ini untuk masukin disknya ya. Ini seperti ini tampilan untuk logonya di sini. Ya, tampilan untuk logonya seperti itu. Kita lihat. Ini tidak ada tampilan logo. Soalnya ini terlihat seperti masuk ke dalam ya. Gue rasa ini pada saat dinyalakan pasti ini akan ada lampunya ya. Ya, ini pasti akan ada lampunya. Nanti mungkin kalau misalnya gue lagi rajin, gue akan bikin video terpisah untuk demo dari si PS5 ini. Oke guys, gue rasa itu aja ya untuk unboxing si PS5 ini. Semoga membantu buat kalian, bagi kalian yang ingin membeli PS5, supaya kalian bisa lebih mempertimbangkan dengan menonton video ini, oke? Jika ada pertanyaan, kalian bisa taruh di kolom komentar, gue akan coba bantu menjawab. Oke, jika kalian suka dengan video ini, tolong di-share dan di-like. Oke, itu aja ya guys. Thank you guys.